Kayaknya gue jarang banget bahas manhwa. Terakhir kali gue bahas manhwa palingan cuma di konten tier list doang. Dan itu pun mayoritas isinya cuma buat lucu-lucuan. Nah, di video kali ini ada satu manhwa yang pengen gue bahas sedikit aja. Sekaligus gue coba kenalkan ke kalian semua. Siapa tahu di antara kalian ada yang belum pernah baca. Premis manhwanya simple banget. Tipikal template manhwa zaman sekarang. Cerita tentang MC regresi, MC-nya OP, bakal terjadi kiamat monster, bakal ada sistem leveling dan segala macamnya. Kalau butuh contoh simple, ini tuh manhwa yang satu tipe kayak solo leveling. Tapi meskipun premisnya pasaran, gue berani bilang kalau manhwa ini jadi salah satu atau nomor satu manhwa hunter terbaik yang pernah gue baca. Judul manhwanya adalah Past Life Regressor. Manhwa ini punya dua versi. Versi original yang visualnya mirip-mirip kayak manhwa Tower of God, dan versi remake yang visualnya dibuat kayak manhwa solo leveling. Nah, yang gue baca versi remake-nya yang visualnya kayak solo leveling. Ceritanya simple. CMC balik ke masa lalu, tepat ketika dia baru saja dilahirkan, dan dia mempunyai satu tujuan, yaitu untuk menyelamatkan umat manusia dari ancaman yang akan terjadi di masa depan. Memangnya ancaman macam apa yang bakal terjadi di masa depan? Ya, sama aja kayak manhwa hunter lainnya, bakal ada gate yang terbuka, monster-monster berkeliaran, sebagian umat manusia dipaksa ikut tutorial, dan akan ada banyak manusia jahat yang mempunyai kekuatan super. Terus, kalau premisnya sama kayak manhwa lain, lalu apa yang ngebuat manhwa satu ini beda? Ada satu hal yang ngebuat manhwa ini beda dari yang lain, yaitu proses CMC untuk menghadapi bencana di masa depan. Sebagai orang yang sudah baca banyak sekali judul manhwa hunter, 99,99% manhwa hunter mempunyai satu kesamaan, yaitu ceritanya sangat berpusat ke MC. Berpusat di sini berarti dunia bisa selamat berkat CMC yang overpower. Udah, itu aja. Titik, tidak ada koma, tidak ada apa-apa, titik. Saking jagonya CMC, dia berhasil mengalahkan bos terakhir di lantai tertinggi, berhasil mengalahkan para dewa yang mengendalikan alam semesta, berhasil mengalahkan para konstelasi yang menjadi penonton, atau berhasil menjadi dewa yang bisa mereset ulang alam semesta. Jadi, kunci keselamatan umat manusia ada di tangan MC. MC OP sama dengan manusia selamat. Nah, manhwa Past Life Regressor menjawab satu pertanyaan mendasar yang tidak pernah terpikirkan dari premis template semacam ini. Emangnya CMC bisa apa kalau cuma dia sendiri yang selamat di dunia? Syukur-syukur kalau dia bisa mereset ulang dunia, atau teman-teman di sekitarnya cukup OP untuk bertahan hidup dan membangun ulang peradaban manusia. Lah, kalau ternyata yang jago cuma MC doang, dan musuh yang dia hadapi ternyata punya sedikit kecerdasan untuk menargetkan umat manusia selain CMC, maka yang tersisa dari CMC hanyalah dirinya sendiri, dan tidak ada lagi manusia lain yang dapat bertahan hidup. Karena apa? Karena yang jago dan OP cuma MC doang. CMC cuma mikirin cara untuk membuat dirinya se-OP mungkin. Hanya mikirin cara agar orang-orang di sekitarnya doang yang aman dan selamat. Hanya mikirin bagaimana caranya untuk memonopoli semua sumber daya sebanyak mungkin demi bisa ngebuat dirinya menjadi orang paling jago di alam semesta. Sementara manusia lain sama sekali bukan urusan CMC. Mau mereka hidup atau tidak, itu bukan masalah. Soalnya kalau MC-nya OP, maka manusia lain diharapkan otomatis bakal ikut selamat, asalkan MC kita berhasil mengalahkan raja terakhir. Nah, balik lagi, kalau MC kita doang yang selamat di akhir, dan umat manusia semuanya musnah karena tidak mampu bertahan, pertanyaannya simple. Apakah CMC mampu bertahan hidup sendirian di bumi yang sesepi itu? Kalau misalnya MC kita mau makan nasi, kira-kira siapa orang yang bisa nanam padi buat dia? Kalau misalnya MC kita mau naik motor, siapa orang yang nyiapin bensin buat dia? Siapa yang bikin motor? Siapa yang bikin part-partnya? Siapa yang jadi mas-mas tukang bengkelnya? Kalau MC kita mau baju baru, siapa yang bikin benangnya? Siapa yang ngejahit? Siapa yang ngedesain? Siapa yang ngebuat cat dan segala macamnya? Kalau MC kita mau traveling, siapa yang jadi tour guide-nya? Siapa yang jadi supir travelnya? Siapa yang jadi tukang parkirnya? Dan segala macamnya lah. Manusia adalah makhluk sosial. Kita membutuhkan keberadaan manusia lain untuk dapat hidup dengan nyaman. Kita bukan MC yang apa-apa serba bisa solo. Coba kalian pikirkan sejenak, berapa banyak tenaga manusia yang dibutuhkan hanya demi kita bisa makan satu mangkok bakso. Di balik satu butir bakso yang kita makan, ada orang yang menghabiskan waktunya untuk mengolah daging sapi menjadi bakso. Di balik olahan daging itu, ada orang yang berjasa untuk mendinginkan daging tersebut sebelum bisa diolah. Dan ada juga orang yang berperan untuk mengantar daging olahan tersebut dari pemilik daging ke pihak pengelola. Nah, orang yang punya daging sapi bisa hidup berkat
berkat orang lain juga yang telah menghabiskan waktunya demi bisa menyediakan makanan bagi mereka. Begitu terus siklusnya sampai akhirnya kita sampai pada satu kesimpulan sederhana, di mana kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendirian dan kita butuh peran orang lain demi bisa bertahan hidup. Problem seperti ini yang sering diabaikan dalam banyak sekali cerita fantasi, cerita tentang villain yang ingin menghancurkan dunia. Terus kalau dunia sudah hancur, si villain mau ngapain? Hiburan sudah tidak ada, YouTube sudah tidak ada, game online sudah tidak ada, legenda mobil sudah tidak ada, karaoke sudah tidak ada, mau motoran gak bisa karena jalan raya juga sudah hancur. Ya terus apa? Balik lagi ke zaman batu, malah jadi Dr. Stone, tapi minusnya nggak ada Senku di sana. Poin yang pengen gue sampaikan, manhwa Past Life Regressor mencoba menjawab premis mendasar ini di dalam ceritanya. Gue sebenarnya itu dari dulu pengen ngomongin topik ini, tapi nggak pernah nemu bahasan yang sesuai. Kebetulan gue nemu manhwa Past Life Regressor ini dan eksekusi ceritanya bagus banget. Jadi gue bahas aja sekalian. Perlu dicatat ya, bukan berarti gue bilang semua cerita fantasi itu harus masuk akal gitu, bisa menjawab berbagai macam plot hole ataupun logika dalam dunia nyata. Tapi gimana ya, saking banyaknya cerita yang mengabaikan logika dasar seperti itu, malah ngebuat gue kepikiran akan hal-hal mendasar seperti tadi. Karena menurut gue ya, kalau hal-hal seperti itu tidak difikirkan dan malah menjadi plot hole yang dalam tanda kutip bodoh, maka gue tidak heran sih kenapa banyak sekali orang yang bilang kalau cerita fantasi sama dengan mimpi bahasa author. Ya, karena tidak realistis aja gitu. Tapi kita balik lagi lah ke pembahasan Past Life Regressor. Satu hal yang keren banget dari manhwa ini adalah persiapan CMC untuk menghadapi bencana di masa depan. Soalnya yang dia pikirkan tuh bukan cuma cara untuk membuat dirinya menjadi yang paling OP, tapi dia juga memikirkan cara agar umat manusia tidak goyah ketika bencana tersebut terjadi. Cerita mengenai persiapan ini panjangnya minta ampun. Gua nggak bakal spoiler berapa chapter yang dibutuhkan untuk persiapannya CMC, tapi intinya panjang banget. Gua bisa memaklumi kalau misalnya ada banyak di antara kalian yang bosan ketika baca manhwa ini, karena si MC bukannya fokus naik level, tapi malah fokus nyari duit, dan proses MC nyari duit betul-betul diceritakan dengan sangat detail. Tapi percaya sama gua, ada alasan kenapa proses ini dibuat panjang. Dan kalau kalian ngikutin betul perjuangan si MC selama proses persiapannya, kalian bakal merasakan hal yang sama kayak gua, yaitu perasaan bangga sekaligus gemetar ketika melihat hasil dari perjuangan si MC. Kurang lebih hampir 5 chapter, badan gua nggak bisa berhenti merinding dan gemetar ketika melihat semua kerja keras si MC terbayar lunas. Terakhir kali gue merinding ketika baca manhwa adalah ketika gue baca manhwa SSS Class Suicide Hunter, ketika CMC teriak di atas tembok setelah dia berhasil menyelamatkan para penduduk di lantai tersebut. Tapi tidak ada satupun penduduk di lantai itu yang ingat dengan kerja kerasnya CMC. Semenjak dari situ, gue sudah tidak pernah lagi merasakan sensasi yang sama ketika baca manhwa dengan genre setipe. Bagi gue, manhwa lain ceritanya memang menarik dan masih tetap seru, tapi tidak sampai di titik yang berhasil ngebuat gue hanyut dalam ceritanya. Coba sebut judul manhwa Hunter, Tower, atau apapun yang kalian tahu, mayoritas pasti gue udah baca. Murim Login, I Obtain a Mythic Item, Omniscient Reader Viewpoint, The 31 Piece Overturn the Board, Pick Me Up, Solo Max Level Newbie, Regressor Instruction Manual, dan masih banyak lagi. Semua judul itu bagi gue bagus-bagus saja, akan tetapi tidak sampai di titik yang gue maksud tadi. Tapi meskipun gue udah baca manhwa sebanyak itu, ternyata gue masih tetap bisa dibuat merinding ketika baca manhwa Past Life Regressor. Nah, mulai dari sini, pembahasan gue isinya bakalan spoiler semua. Soalnya agak sayang sih kalau kalian sampai kena spoiler di bagian ini. Gue takutnya sih kalian gak bakal bisa merasakan sensasi yang sama seperti gue ketika tahu bagian ini. Jadi kalau kalian gak mau kena spoiler, mending berhenti sampai di sini dan nanti lanjut nonton video ini lagi kalau kalian sudah kelar baca manhwanya. Nah, bagian yang paling bikin gue merinding adalah ketika ngelihat usaha CMC yang akhirnya terbayarkan. Momen ketika teman-teman CMC berhasil mengendalikan mata uang, momen ketika mereka mendirikan asosiasi, dan momen ketika mereka mau terkirim ke tutorial. Semuanya sukses ngebuat gue merinding dan rasanya puas banget ngelihat ekspresi CMC ketika tahu rencananya berjalan mulus. Siapa coba yang ngira kalau alasan CMC ngumpulin banyak duit biar dia bisa ngebeli seluruh mata uang di dunia agar nilai tukar uang tidak terjun bebas ketika seluruh umat manusia sedang panik. Inilah hebatnya MC di manhwa ini. MC kita sadar kalau percuma saja menyelamatkan dunia jika tidak ada manusia yang selamat. Makanya dia sampai repot-repot mengatur rencana jangka panjang demi bisa memastikan agar umat manusia mampu bertahan dan tidak jatuh pada kekacauan ketika bencana terjadi. Mulai dari ngumpulin duit sebanyak-banyaknya, bangun koneksi sebesar-besarnya, dan mengatur rencana serapi-rapinya. MC kita bahkan sampai mengambil alih posisi para elit global dan ngebentuk organisasi elit global baru yang bertujuan untuk menjaga kestabilan umat manusia. MC mana coba yang kepikiran sampai sejauh itu?
Kalau di manhwa lain, MC-nya pasti cuma fokus naik level doang. Fokus ngumpulin item-item OP, fokus nge-solo di sana-sini, fokus ngumpulin pasukan, atau fokus ngumpulin orang-orang kuat buat dijadikan bawahan. Intinya kalau aku OP, dunia selamat. Sedangkan MC di manhwa ini justru memikirkan hal yang paling sederhana tadi, yaitu menyelamatkan umat manusia membutuhkan rencana yang matang, dan rencananya butuh duit untuk bisa berjalan. Hasilnya, selama 60 chapter, MC kita bukan cuma fokus memperkuat diri, tapi dia juga fokus ngumpulin duit demi bisa membiayai rencana besarnya. Tapi di lain sisi, harus gue akui kalau 60 chapter betul-betul sangat panjang buat nyeritain proses CMC menuju ke fase tutorial. Kalau di manhwa lain, bagian ini biasanya pendek doang, atau bahkan tidak diceritakan sama sekali. Mentok-mentok palingan cuma 10 chapter doang, sebelum akhirnya CMC mulai masuk ke dalam tutorial. Jadi, kalau kalian tipe orang yang lebih suka cerita manhwa baku hantam, gue yakin kalian pasti bakalan bosan ketika baca 60 chapter pertama manhwa ini. Tapi, semenjak masuk art tutorial, harus gue akui kalau perkembangan ceritanya menarik dan lumayan tidak ketebak. Ceritanya tuh betul-betul brutal. Ada banyak banget karakter yang sudah MC kita kumpulkan selama 60 chapter pertama, tapi malah dibuat mati ketika tutorial berjalan. Salah satu yang paling berkesan dan tidak ketebak adalah kematian dua karakter perempuan yang gua tidak ingat siapa namanya. Intinya, di awal-awal arc tutorial, kita diperkenalkan dengan beberapa karakter baru yang sepertinya bakalan berumur panjang dan bakal jadi rekannya MC dalam waktu lama. Kurang lebih ada 2 karakter cewek dan 1 karakter om-om. Tapi setelah beberapa chapter berlalu, 10 atau mungkin 20 chapter, MC kita mendapatkan misi yang cukup sulit. Dan di misi ini, 2 karakter perempuan tadi langsung dibuat mati begitu saja. Tidak ada basa-basi, langsung mati. Dari sini gue sadar kalau plot manhwa ini tidak ketebak sama sekali. Dan benar saja, semakin berjalan ceritanya, makin banyak karakter dari 60 chapter awal yang muncul dan banyak juga yang dibuat mati. Sejauh ini sih gue puas dengan perkembangan ceritanya, dan gue sangat menantikan chapter ketika tutorialnya sudah selesai. Gue penasaran banget bagaimana kondisi umat manusia pasca tutorial dimulai. Apakah semua kerja keras CMC bakal bertahan lama, atau rencananya malah tiba-tiba hancur berantakan? Soalnya di tutorial saja sudah banyak sekali rekan-rekannya MC yang dibuat mati, dan ini pasti akan berdampak ke rencananya MC di bumi. Mungkin itu saja sih yang pengen gue bahas di video kali ini. Intinya, kalau ada yang nanya apa manhwa hunter terbaik yang pernah gue baca untuk saat ini, maka gue akan menjawab manhwa hunter terbaik nomor 2 adalah SSS Suicide Class Hunter, dan nomor satunya adalah manhwa Past Life Regressor ini. Tapi kalau ngomongin manhwa terbaik secara umum yang pernah gue baca, maka gue sama sekali tidak ragu untuk menyebut The Greatest Estate Developer sebagai manhwa terbaik. Karena apa? Karena Lloyd adalah air, dan air adalah Lloyd. Kalau kalian suka konten kayak gini dan kalian pengen gue bahas manhwa The Greatest Estate Developer, komen aja di bawah, siapa tahu kalian tertarik. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video yang lain, dan bye-bye.